Rekonstruksi kasus Brigadir J bakal dihadiri Komnas HAM dan Kompolnas. Tim Sus Polri bakal menghadirkan perwakilan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, dan Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas dalam rekonstruksi atau reka ulang kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat pada pekan depan. Kita mengundang pengawas dari eksternal yaitu Komnas HAM dan Kompolnas, kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Jumat tanggal 26 Agustus tahun 2022 lalu. Menurut Dedi, keputusan melibatkan Komnas HAM dan Kompolnas dalam proses rekonstruksi dilakukan sebagai perwujudan janji Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menjaga keterbukaan dan objektivitas dalam proses penyidikan. Dedi mengatakan, rekonstruksi akan digelar di tempat kejadian perkara TKP kematian Brigadir J, yaitu di rumah dinas Ekskadif Propam Irjen Verdi Sambo, di Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan. Proses rekonstruksi itu, kata Dedi, dijadwalkan akan dilakukan pada Selasa, tanggal 30 Agustus tahun 2022 mendatang. Dalam rekonstruksi itu rencananya penyidik Tim Sus akan menghadirkan 5 tersangka, yakni Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati istri Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer, berperan menembak Brigadir J, Bribka Riki Rizal ajudan Verdi Sambo, dan Kuat Ma'ruf asisten rumah tangga Verdi Sambo. Dedi mengatakan, para tersangka juga akan didampingi pengacaranya saat menjalani rekonstruksi. Selain menghadirkan 5 tersangka juga didampingi pengacara, nanti bersama ikut di dalam menyaksikan rekonstruksi tersebut adalah JPU, Jaksa Penuntut Umum, ucap dia. Mulanya kematian Brigadir J disebut karena terlibat baku tembak dengan Baradae. Akan tetapi, setelah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk Tim Sus, baru terkuak Sambo merupakan dalang atau orang yang memerintahkan Baradae atau Richard Eliezer menembak Brigadir J. Peristiwa berdarah itu terjadi pada tanggal 8 Juli tahun 2022 lalu, di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jalan Duren 3 Utara 1, Jakarta Selatan. Menurut Tim Sus, Sambo memerintahkan penembakan itu karena marah terhadap Brigadir J lantaran dianggap melukai harkat dan martabat keluarganya dalam sebuah kejadian di rumah Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Putri, istri Sambo, juga sempat melapor ke polisi menjadi korban pelecehan oleh Brigadir J. Akan tetapi, setelah penyidikan oleh Tim Sus dari barang bukti dan keterangan sejumlah saksi, kejadian pelecehan yang dilaporkan Putri itu disebut tidak terjadi dan menjadi bagian dari skenario rekayasa pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Sementara itu, Bribka RR, Kuat, dan Putri juga turut membantu dalam kejadian pembunuhan Brigadir J. Menurut Tim Sus, Sambo dan Putri sempat menjanjikan akan memberikan sejumlah uang kepada Baradae, Bribka RR, dan Kuat setelah kejadian. Kelima tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana yakni pasal 340 junto 338 junto 55 dan 56 KUHP dengan ancaman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dalam sidang Majelis Komisi Kode Etik Polri, KKEP,
yang digelar sejak Kamis tanggal 25 Agustus tahun 2022, pagi hingga Jumat tanggal 26 Agustus tahun 2022, dini hari memutuskan memecat atau memberhentikan dengan tidak hormat terhadap Ferdy Sambo. Ketua Majelis KKEP Komjen Ahmad Doviri menyatakan, Sambo terbukti melakukan perbuatan tercela dan melanggar 7 kode etik profesi Polri. Selain pemecatan, Majelis KKEP juga menyatakan Sambo mendapat sanksi administratif berupa penahanan selama 21 hari. Sambo saat ini ditahan di Makobrimob, Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Sedangkan Putri menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka pada Jumat lalu selama 12 jam. Namun, penyidik membolehkan dia pulang dan tidak melakukan penahanan.